Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Nurvita Dewi. Video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Filsafat Manusia. Di sini saya akan membahas materi tentang manusia, afektivitas, dan kebebasan. Jadi, manusia mempunyai kemampuan mengenal dan afektivitas. Kita dianugerahi afektivitas, maka kita tidak merasa puas dengan memandang alam semesta saja. Hal-hal menarik perhatian kita, menggerakkan hati kita. Afektivitaslah yang menjadi pangkal kita bicara, tanda-tanda yang saling kita berikan atau ekspresi muda dan dialog. Oleh karena itu, kita sering berbicara dengan orang-orang tentang hal yang menarik perhatian kita. Afektivitaslah yang memperlihatkan diri dari dalam berbagai kelakuan kita, termasuk kelakuan seksual. Melalui afektivitas, kita didorong untuk mengikatkan diri pada seseorang atau pada sesuatu, mengabdi untuk menjadi kreatif, membela diri, menyerang, dan bertempur. Istilah afek juga mengandung arti semua keadaan afektif, menyusahkan atau menyenangkan. Afektivitas manusia tidak terbatas pada gerakan-gerakan naluriah, tetapi juga pengaruh kebebasan. Oleh sebab itu, afektivitas termasuk dalam unsur-unsur pokok dasariah kita berada di dunia dan dimensi-dimensi esensial roh kita. Hidup afektif atau afektivitas adalah keseluruhan dari perbuatan afektif yang dialami oleh subjek, juga dinamisme perbuatan-perbuatannya. Perbuatan kita harus dimengerti sebagai segala pergerakan batin yang karena subjek ditarik oleh objek atau sebaliknya. Akan tetapi, perbuatan afektif sungguh berbeda dari perbuatan mengenal. Apa penyebabnya? Penyebabnya yaitu, yang pertama, perbuatan afektif itu lebih pasif daripada perbuatan mengenal. Penyebab yang kedua yaitu karena sejauh si subjek dikenal secara lebih intensif oleh objek, maka perbuatan afektif bisa disebut lebih ekstastis daripada perbuatan mengenal. Penyebab yang ketiga yaitu perbuatan afektif lebih bersikap partisipasi dan kesatuan daripada perbuatan mengenal. Nah, supaya ada afektivitas, harus ada suatu daya tarik-menarik atau suatu ikatan kesamaan atau juga gabungan tertentu antara si subjek dengan objek perbuatan afektifnya. Plato dan Aristoteles mendefinisikan kebaikan atau yang baik itu sebagai apa-apa yang dapat dijadikan objek dari keinginan atau kecenderungan sebagai apa-apa yang dapat cocok karena alasan ini atau itu dengan sesuatu atau dengan seseorang. Mereka membedakan antara sesuatu yang baik karena berguna, sesuatu baik karena enak atau menyenangkan, dan sesuatu baik karena pantas. Nah, sekarang pengertian nilai. Apa yang pantas diinginkan dan dikehendaki oleh manusia, seperti hidup, cinta, kebenaran, keindahan, keadilan, kebebasan, kreativitas, dan lain-lain, itu adalah nilai. Nah, dipandang dari dalam diri sendiri, nilai itu adalah sesuatu yang betul-betul berharga, yang pantas diperoleh dengan perjuangan keras. Dari semua afektif, mungkin kesenanganlah yang merupakan cara yang paling sesuai dengan kodrat kita. Sekurang-kurangnya, kesenanganlah yang kita cari secara paling spontan. Kesenangan adalah perasaan yang dialami oleh suatu subjek kalau ia didalangi atau dihinggapi oleh suatu yang berada lebih baik, sebagai hasil bertindak dengan baik atau mengalami dengan baik. Nah, lawan dari kesenangan adalah penderitaan. Nah, masuk ke dalam pembahasan tentang kebebasan. Jadi, kebebasan berarti ketidakpaksaan. Ada macam-macam paksaan dan kebebasan. Kebebasan fisik adalah ketidakpaksaan
paksaan fisik. Kebebasan moral adalah ketiadaan paksaan moral. Kebebasan psikologis adalah ketiadaan paksaan psikologis. Suatu paksaan psikologis berupa kecenderungan yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu. Kebebasan manusia tidak hanya terdiri dari kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkannya. Manusia tidak berbuat apa yang diingininya, tetapi juga memutuskan apa yang ingin diperbuatnya, ingin berbuat ini dan ingin berbuat itu. Apa yang ingin diperbuatnya tergantung padanya, dan ia tidak dikendalikan oleh suatu paksaan intern. Pengertian kebebasan secara khusus juga terkait dengan kesanggupan manusia untuk memilih dan menentukan diri. Sebagaimana sudah dijelaskan tadi, bahwa pilihan adalah realitas hidup manusia. Berhadapan dengan pilihan, ia harus mengambil keputusan. Dengan demikian, kebebasan berkaitan dengan potensi manusia untuk menentukan arah hidupnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.